lagi di channel Lia Imut. Kali ini Lia akan ngebahas tentang buku yang berjudul My First Eclippodia. Di dalam buku ini kita akan belajar tentang satwa, dunia kita, masa lalu, antariksa, planet bumi. Just langsung ke daftar isi. Nah, di daftar isi bisa kita lihat tentang dunia kita yang isinya tentang tubuh, satwa, tentang planet bumi, tentang antariksa, masa lalu. Pokoknya isinya bagus banget. Oke. Di sini ada penjelasannya bahwa kalau di dunia kita itu membahas tentang bagaimana cara kerja tubuh kita, menjelaskan fungsi-fungsi dasar dari tubuh manusia. Bab ini juga berisi informasi yang akrab dengan dunia anak. Misalnya apa yang terjadi di jalan dan di kota, serta betapa pentingnya alat transportasi bagi kita. Nah, sedangkan nanti pada bab satwa itu membahas tentang mengapa hewan di padang gurun berbeda dengan hewan di hutan hujan. Bab yang kaya warna ini memberikan jawabannya. Bab ini dibagi menjadi berbagai bentang alam, serta meliputi semua jenis hewan, mulai dari hewan peliharaan, hewan hiu raksasa. Bab ini juga menghadirkan hewan-hewan langka. Oke, sekarang pada bab planet bumi. Bab planet bumi itu menjelaskan apa penyebab gunung berapi meletus. Jawaban atas pertanyaan ini dan beberapa pertanyaan lain mengenai dampak lingkungan yang dapat ditemukan dalam bab ini. Tentang masa lalu. Dalam bab masa lalu menjelaskan bagaimana kehidupan orang di masa lalu, seluruh peradaban besar yang terletak membentuk dunia kita mulai dari zaman batu dibahas dari bab ini. Tentang bab antariksa, ada apa di langit malam, anak-anak yang selalu takjub mengamati langit malam. Oke. Bab yang pertama, dunia kita. Dalam bab ini kita mempelajari segala sesuatu tentang diri kita, jelajah tubuh manusia, mesin yang paling rumit, dan dunia kita tinggali, alat transportasi, tempat tinggal, alat elektronik, dan perangkat rumah tangga modern membedakan kita dari nenek moyang kita. Oke. Ada panca indera, pasar swalayan, jalan, sekolah, tempat tinggal, tubuh manusia, kota, rumah sakit, stasiun, pelabuhan, transportasi darat, lokasi dan bandara, lokasi kontribusi. Tubuh manusia. Tubuh kita terdiri dari kepala, leher, dan torso, bagian dada dan perut, pasang lengan dan kaki. Tubuh kita memiliki tulang dan otot, darah, saraf, dan berbagai organ seperti otak, jantung, serta paru-paru. Bagian-bagian tubuh yang berfungsi agar kita dapat makan, tidur, berpikir, dan berlari. Tubuh manusia lebih rumit daripada mesin. Lebih rumit daripada mesin. Oke. Otak. Tentang tubuh manusia, yang pertama ini adalah otak. Otak adalah organ tubuh di dalam kepala dan dilindungi tengkorak. Otak mengatur kerja bagian tubuh saat bernafas, bergerak, dan berpikir. Juga denyut jantung. Saat ingin minum, otak memerintahkan lengan dan tangan untuk meraih segelas dan mengarahkan ke mulut. Terus saraf.
Saraf menghubungkan otak dengan semua bagian tubuh. Otak mengatur fungsi tubuh dengan cara menerima dan mengirim sinyal-sinyal melalui saraf. Sebagian besar saraf berhubung dengan sumsum punggung, yaitu sebudel saraf tebal di punggung kita. Terus otot. Otot berfungsi untuk menggerakkan bagian-bagian tubuh. Bagian otot yang kuat dan mirip tambang yang disebut urat otot menghubungkan otot dengan tulang. Otot mendorong makanan melalui perut dan usus. Darah menyangkut oksigen dan makanan ke seluruh tubuh. Juga melindungi tubuh dari kuman. Darah dipompa oleh jantung ke seluruh tubuh melalui pembuluh darah yang disebut vena dan arteri. Selanjutnya yaitu kerangka. Ratusan tulang menyusun kerangka tubuh manusia. Fungsinya agar tubuh kita berdiri tegak dan melindungi organ-organ tubuh. Tulang yang paling panjang dan paling berat adalah tulang paha dan tulang selangkangan. Selangka maksudnya. Terus jantung. Jantung memompa darah ke seluruh tubuh dan menyedot darah dan memompanya keluar. Gerakan memompa ini dapat dirasakan dengan cara menempelkan jari kita pada lekukan dan pergelangan tangan atau samping leher. Lambung ibaratnya tas dengan dinding-dinding otot. Di lambung makanan dilembutkan hingga mirip sup. Dari lambung dihasilkan larutan cerna yang bercampur dengan makanan. Paru-paru. Kita bernapas dengan bantuan paru-paru. Oksigen dibutuhkan untuk bernapas. Paru-paru memasukkan oksigen ke dalam darah dan membuang udara kotor dari tubuh. Usus ibarat pipa panjang, berlekuk dalam perut lambung, melumat makanan dan memeraskan melalui usus. Gizi yang dicerna dari makanan meresap dalam dinding-dinding usus dan melepaskan ke dalam darah. Hati menyerap gizi dan makanan yang dibawa oleh darah. Hati mengubah gizi menjadi zat-zat yang diperlukan oleh tubuh dan menyimpannya. Zat-zat yang tidak diperlukan oleh tubuh lalu dikirim ke ginjal untuk dibuang. Panca indera. Kita punya 5 indera. Mata untuk melihat, telinga untuk mendengar, hidung untuk membau, lidah untuk mencecap, dan kulit untuk merasa. Pendengaran. Telinga untuk mendengar, daun telinga di sekitar lubang pada sisi kepala adalah telinga bagian luar. Jika ada suara, getaran dari suara itu terbawa lewat udara telinga bagian dalam yang letaknya jauh di dalam kepala. Perasa. Kita dapat merasa karena ada ujung-ujung syaraf pada kulit. Kulit membungkus tubuh untuk mengetahui ini ya. Enggak. Kok jalannya mundur? Berarti ada maksimalnya. Coba tengok tadi. Perasa. Kita dapat merasa karena ada ujung-ujung syaraf pada kulit. Kulit membungkus tubuh untuk mengetahui air itu panas atau dingin. Kita dapat mencelupkan jari tangan, otak segera memberikan tahu apakah air itu panas. Pencecap. Lidah untuk mencecap. Di permukaan lidah ada ratusan bintil yang dapat memberitahu apakah makanan itu manis atau asin, pahit, ataupun hambar. Ujung depan lidah mengenali rasa manis, bagian belakang lidah memberitahu apakah sesuatu itu pahit. Aroma juga membantumu mencecap. Penglihatan. Mata digunakan untuk melihat.
Ada yang coklat, biru, hijau, ataupun abu-abu. Bagian berwarna dari mata disebut iris, yaitu cincin otot yang mengatur bukaan pada bagian tengah, yang disebut pupil. Cahaya melewati sebuah jendela transparan yang disebut kornea, kemudian memasuki mata melalui pupil. Pembau. Hidung digunakan untuk membau. Jika ada makanan lezat di dekatmu, kamu dapat menangkap aroma yang terbawa udara. Aroma itu ditangkap oleh ujung-ujung syaraf di dalam hidung. Sinyal-sinyal saraf membawa bau itu pada otak yang lalu mengenalinya sebagai makanan lezat. Tempat tinggal. Tempat tinggal punya berbagai ruangan. Ada dapur, ruang tamu, kamar mandi, dan kamar tidur. Apartemen adalah tempat tinggal di dalam sebuah gedung bertingkat bersama apartemen-apartemen lainnya. Garasi dan halaman adalah bagian dari rumah. Ini ya guys. Ini kamar tidur, ini kamar mandi. Di situ ini ya buat kayak belajar. Tentang tempat tinggal. Bohlam. Fungsi menerangi ruangan. Di dalamnya terdapat sewatas kawat tipis. Ketika arus listrik mengalir masuk bohlam, kawat itu menjadi panas dan berpijar lalu memancarkan cahaya. Kompor gas. Di bagian atas terdapat tatakan logam dan di bagian dalam terdapat oven. Kompor gas sangat panas jika dinyalakan. Kita memasak dengan cara menaruh panci di atas tatakan logam dan memegang kue di dalam oven. Listrik. Untuk digunakan alat listrik harus dicolokan pada stop kontak. Memasukkan jari ke dalam stop kontak sangat berbahaya. Radio. Siaran radio diudarakan melalui gelombang radio. Pesawat radio menerima gelombang itu dengan antena. Jika radio dihidupkan dan menangkap gelombang yang tepat, siaran radio akan dapat kita dengar. Mesin cuci. Berguna untuk membersihkan pakaian. Deterjen dimasukkan lalu mesin memutar-mutar pakaian kita dalam rendaman air sabun sampai bersih. Komputer. Kita menggunakan komputer untuk mengerjakan tugas-tugas. Untuk menulis gunakan keyboard. Dengan komputer kita bisa bermain game atau membuat gambar. Kamu juga bisa berselancar di internet. Telepon. Telepon digunakan untuk berbicara dari jarak jauh. Di dalam alat penerima terdapat mikrofon kecil yang akan menangkap suaramu. Melalui kabel atau udara, suaramu akan dibawa pada telepon lainnya. Pemanas ruangan. Ketika udara terasa dingin, kita menyalakan pemanas ruangan berupa radiator. Isinya adalah air. Air itu memanas sehingga radiator turun menjadi panas dan mengembuskan udara hangat. Jamban. Jamban terdiri dari kloset dan tangki bilas. Tangki bilas terhubung dengan kloset. Saat membilas, air diguyurkan ke kloset untuk menghanyutkan kotoran ke dalam bak penampung bagian bawah tanah. Selanjutnya adalah sekolah. Anak-anak pergi sekolah untuk mempelajari tentang dunia kita. Di sana mereka melukis, bernyanyi, bermain, belajar, dan berteman. Yang pertama yaitu membaca. Sekolah memiliki banyak buku cerita untuk dibaca oleh guru kepada anak-anak. Mereka melihat-lihat gambar di buku tersebut dan mempelajari kata-kata baru. Yang kedua, kotak pembesar. Untuk mengamati benda-benda kecil, kamu bisa memasukkannya ke dalam kotak pembesar. Lensanya memiliki bentuk tertentu agar benda terlihat lebih jelas.
Kamu bisa melihat bagaimana ulat makan jika dimasukkan. Warna tubuhnya pun dapat dipelajari. Selanjutnya, alat musik. Gunanya untuk bermain musik. Saat bermain xilofon, setiap kunci menghasilkan not yang berbeda. Jika not-not itu dimainkan dengan irama tertentu, kamu bisa membuat lagu. Selanjutnya, melukis. Kita melukis dengan kuas. Dengan kuas di atas kertas, cat dicampur dengan air, lalu disapukan pada kertas. Kita mencampur berbagai warna untuk membuat warna baru. Menulis adalah merangkai huruf-huruf membentuk kata-kata yang terdiri dari 26 huruf. Dalam alfabet bahasa Inggris perlu mempelajari alfabet untuk dapat menulis. Setiap huruf memiliki bentuk yang berbeda. Biasanya kata pertama yang kamu pelajari tulisan adalah namamu. Guru membantu anak-anak membaca dan menulis. Mereka membacakan cerita dan mengajarkan cara melukis atau menyanyi. Pasar swalayan. Kita pergi ke tukang daging untuk membeli daging. Ketika mencari buah, tukang buah menyediakannya. Roti dan kue dijual di tukang kue. Kita bisa membeli semua itu di pasar swalayan. Buah dan sayur. Buah dan sayur mengandung banyak vitamin. Apel, anggur, jeruk, dan tomat adalah buah. Kentang, bayam, dan bawang merah termasuk sayuran. Daging. Sebelum bisa dimakan, daging ayam, kambing, atau sapi harus terlebih dahulu dimasak atau dipanggang. Counter. Kita membayar barang yang dibeli di counter. Troli digunakan untuk membawa barang pembelanjaan ke meja counter. Kasir menggunakan alat pemindah yang berisi rekaman harga barang. Mesin kas selalu menghitung jumlah harga yang harus kita bayar kepada kasir. Uang berguna untuk membeli barang. Pada masa sebelum pada uang, orang bertukar barang. Peternak yang membutuhkan roti menukar seekor sapi dengan beberapa karung tepung terigu. Uang adalah alat tukar yang lebih baik. Uang receh untuk barang murah, uang kertas untuk barang mahal. Kartu kredit juga bisa digunakan. Roti terbuat dari gandum. Butiran gandum yang digiling menjadi tepung terigu, lalu dicampur air dan ragi agar menjadi adonan. Adonan ini dipanggang menjadi roti. Susu berasal dari sapi yang diperah setiap hari. Susu dibawa ke toko dalam keadaan dingin. Dari susu kita bisa membuat keju, mentega, dan susu asam. Jalan. Di kota terdapat banyak ruas jalan, ada yang lebar dan ramai, ada pula yang sempit untuk berjalan kaki. Di jalan selalu terdapat aktivitas. Di gambar ini tampak sebuah bus bertabrakan dengan sedan. Mobil polisi, pemadam kebakaran, dan ambulan datang. Untunglah tidak ada korban. Ambulan mengangkut pasien ke rumah sakit. Bila darurat, lampu rotari atau sirine dinyalakan agar kendaraan lain memberikan jalan. Truk pemadam kebakaran. Mobil pemadam digunakan untuk memadamkan api. Ia dilengkapi selang panjang untuk menyemprotkan air. Mobil ini membawa berbagai perlengkapan seperti tangga panjang, juga pakaian dan masker khusus untuk memasuki bangunan yang penuh asap. Rambu lalu lintas. Rambu lalu lintas memberitahu tentang kondisi jalan di depan rambu. Rambu ini menunjukkan tempat menyeberang bagi pejalan kaki. Truk sampah. Truk ini mengumpulkan sampah yang kita buang di tempat sampah. Sampah dimasukkan ke dalam bak truk.
dan kemudian diangkut ke tempat pembuangan akhir. Stasiun kereta bawah tanah. Di kota besar ada kereta api yang berjalan di tanah. Untuk naik, penumpang harus turun ke bawah tanah. Mobil polisi. Polisi menggunakan mobil ini untuk pergi ke lokasi kejahatan atau kecelakaan. Mobil polisi mudah dikenali, seperti halnya ambulan. Jika mobil polisi harus melaju cepat di jalan yang ramai, lampu rotari atau sirene pun dinyalakan. Kantor pos. Kantor pos adalah tempat untuk mengirim surat dan barang. Petugas menimbang berat surat atau barang yang akan kita kirim untuk menghitung biaya yang harus dibayar. Zebra cross. Kita dapat menyeberang jalan dengan aman melalui zebra cross. Semua kendaraan harus berhenti saat melihat kita hendak menyeberang. Zebra cross merupakan garis-garis hitam dan putih mirip zebra. Bank. Kita menabung di bank. Di luar gedung bank sering terdapat mesin ATM untuk mengambil uang tunai. Lampu lalu lintas. Lampu ini mengatur kendaraan di persimpangan. Kita harus berhenti jika lampu merah menyala dan boleh berjalan saat lampu hijau. Lampu kuning berarti kendaraan siap-siap untuk berhenti. Kota. Kota adalah tempat orang tinggal dan bekerja. Toko, kantor, apartemen, dan bioskop dapat ditemukan di pusat kota. Keluar dari pusat kota, terdapat pinggir kota di mana ada banyak rumah dan sekolah. Hotel. Ketika berwisata, orang sering menginap di hotel. Hotel besar memiliki kamar-kamar yang nyaman. Di hotel terdapat lift dan restoran. Ada juga yang dilengkapi dengan toko dan kolam renang. Pasar. Kita dapat membuka kedai dan menjual makanan, pakaian, serta barang-barang lainnya di pasar. Di kota kecil, seringkali pasar hanya buka pada hari-hari tertentu. Pasar swalayan. Kita dapat membeli makanan, pakaian, dan barang-barang lain di pasar swalayan. Tempat ini biasanya dilengkapi tempat parkir yang luas. Stadion. Stadion pertandingan sepak bola dan atletik diadakan di stadion. Deretan bangku penonton disusun mengelilingi lapangan. Lampu yang sangat terang membuat pertandingan dapat diadakan pada malam hari. Kantor. Kantor adalah tempat orang bekerja. Gedung ini dibangun khusus. Ruangan di dalamnya penuh dengan orang yang sibuk bekerja di meja masing-masing. Museum. Museum adalah tempat untuk memamerkan benda-benda menarik seperti patung, lukisan, gerabah, fosil, alat transportasi, peta, dan banyak lagi. Ada juga yang memamerkan benda-benda yang ditemukan di kotamu. Teater. Teater adalah tempat para seniman membuat pertunjukan. Di dalamnya ada sebuah panggung yang menghadap ke arah penonton. Taman. Taman kota. Di sini kita dapat menyepi dari keriuhan kota. Taman kerap dilengkapi dengan berbagai permainan anak-anak. Gereja. Umat Kristiani beribadah di gereja. Banyak gereja memiliki atap kerucut atau kubah di puncak menara lonceng. Gereja kuno banyak dihiasi jendela. Jendela indah bergambar tokoh dan cerita dalam kitab suci. Selama ibadah, umat duduk di bangku dan biasanya terbuat dari kayu. Masjid. Umat Islam bersembahyang di masjid 5 kali dalam sehari. Mereka menghadap kota suci umat Islam, yaitu Mekah. Masjid biasanya dilengkapi dengan atap kubah dan menara.
Transportasi darat. Ada dua jenis jalan, yakni jalan kota yang lebar dan jalan kota yang sempit. Mobil, truk, dan bus pergi dari satu tempat ke tempat lain melalui jalan. Kita sering menemui jalan aspal, garis-garis putih dicat pada jalan aspal juga membagikan berbagai menjadi beberapa jalur. Mobil. Mesin mobil menyala ketika kita memutar kuncinya. Mesin mobil membutuhkan bahan bakar yang biasanya adalah bensin atau solar. Sepeda, kita mengayun pedal agar roda sepeda terus berputar. Jalur khusus sepeda di jalan raya memisahkan sepeda dari kendaraan besar. Bus pariwisata. Bus pariwisata dapat mengangkut banyak orang ke tempat yang jauh. Barang bawaan dan para penumpang ditaruh di bagasi pada bagian bawah bus. Pasar, kita dapat membuka kedai dan menjual makanan, pakaian, serta barang-barang lainnya. Di pasar juga terdapat hanya buka pada hari-hari tertentu. Transportasi darat. Ada dua jenis jalan, yakni jalan kota yang lebar dan jalan kota yang sempit. Mobil, truk, dan bus pergi dari satu tempat ke tempat lain melalui jalan. Kita sering menemui jalan aspal. Garis-garis putih dicatkan pada jalan aspal untuk membaginya menjadi beberapa jalur. Bus kota. Kita dapat naik bus kota untuk pergi ke tempat tujuan. Ketika melaju dari satu tempat ke tempat lain, bus sering kali berhenti di halte. Di halte inilah kita dapat naik dan turun dari bus. Taksi. Taksi mengangkut penumpang ke tempat tujuan seperti stasiun atau bandara. Argometer menunjukkan biaya yang harus dibayar oleh penumpang kepada supir di akhir perjalanan. Mobil derek. Mobil derek adalah truk untuk menarik kendaraan lain. Kabel dikaitkan pada bagian depan kendaraan yang rusak, lalu diangkat sehingga roda depannya tidak menyentuh jalan. Setelah itu kendaraan ditarik ke bengkel. SPBU. Kendaraan bermotor memerlukan bahan bakar untuk dapat berjalan. Tangki bahan bakar diisi di stasiun pengisian bahan bakar atau sering disebut dengan SPBU. Kita selalu membayar harga bahan bakar itu pada petugas. Sepeda motor. Kendaraan beroda dua ini ditenagai oleh mesin. Pengendaranya harus memakai helm untuk melindungi kepala jika terjadi kecelakaan. Truk dapat mengangkut segala macam barang. Ada truk yang memiliki dua bagian. Bagian depan adalah tempat duduk pengendara, sedangkan muatan ditaruh di bagian belakang. Jalan tol. Jalan tol sangat lebar dengan minimal 2 jalur agar kendaraan dapat saling mendahului dengan aman. Jalan tol dibangun selurus mungkin. Kendaraan dapat melaju kencang di jalan tol. Jalan ini dapat menghubungkan dua kota dan panjangnya bisa mencapai ratusan kilometer. Rumah sakit. Jika sakit berat, kamu dapat dirawat di rumah sakit. Dokter dan perawat akan merawatmu sampai sembuh. Dokter mengetahui beberapa penyebab suatu penyakit dan cara menyembuhkannya. Beritahukah bagian tubuh mana yang terasa sakit, maka ia akan memeriksanya. Bila kamu sakit, mereka akan membantumu untuk lekas sembuh. Perawat membantu dokter menyembuhkanmu. Perawat memeriksa suhu tubuh, memberi obat, dan membawakan kamu makanan. Korban kecelakaan dan pasien gawat darurat pun dirawatnya.
Obat diminum, kita minum obat agar sembuh. Bentuknya berupa tablet, kapsul, atau cair. Saat dokter mengetahui penyebab sakitmu, ia akan memberimu resep obat. Kamu harus membeli obat tersebut di apotik. Suntikan. Jika perlu, kita kadang disuntik supaya cepat sembuh. Stetoskop berguna untuk mendengarkan suara-suara dalam tubuh. Ketika kamu bernapas, dokter bisa mendengar apakah paru-parumu bekerja dengan baik. Sinar X. Sinar X menunjukkan bagian dalam dari tubuhmu. Jika ada tulang yang patah, dokter akan menggunakan foto ini untuk memeriksa di mana letak tulang yang patah tersebut. Inilah tempat orang membangun gedung. Banyak pekerja dan peralatan yang dilibatkan. Lokasi harus terlebih dahulu dibersihkan dari puing. Kemudian mereka menggali lubang-lubang besar untuk pondasi. Lubang-lubang ini diisi beton agar menjadi pondasi yang kokoh. Setelah itu, dinding didirikan, atap disusun, dan jendela serta pintu dipasang. Tentang lokasi konstruksi, bulldozer. Bulldozer digunakan untuk merobohkan bangunan lama dan membersihkan lokasi bangunan lama. Roda lantai membuatnya dapat melaju di lumpur atau tanah yang tidak rata. Puing dan tanah diserok lalu disisihkan ke tempat lain. Bor berguna untuk membuat lubang atau membelah permukaan keras. Bor menumbuk permukaan dengan amat cepat, membelahnya jadi serpihan-serpihan kecil. Forklift. Kendaraan ini berguna untuk mengangkat dan memindahkan barang berat dengan garpu logamnya. Barang diangkat dan ditaruh, petugas mengendalikan garpu ini dengan panel kendali. Roda-roda yang besar menjaga keseimbangan kendaraan. Derek berguna untuk membawa bahan bangunan ke tempat tinggi, misalnya balok baja. Petugas duduk di kabin dekat puncak derek. Dengan derek dijaga tetap seimbang dengan beban yang dipasang di ujung lainnya. Lengan derek dapat bergerak, memutar, dan maju mundur. Truk tanah mengangkut puing dalam jumlah besar dari lokasi konstruksi untuk mengosongkan muatan. Bak truk diangkat hingga sudut tertentu agar pintu bak terbuka dan isinya menggelincir keluar. Eskavator. Fungsi terpenting dari kendaraan ini adalah menggali lubang pondasi. Ember raksasa di bagian depan menyekop tanah dan memindahkannya ke truk tanah. Tukang kayu menyiapkan seluruh bagian gedung yang terbuat dari kayu. Contohnya balok, penompak atap, lantai, kusen, jendela, dan daun pintu. Truk molen. Truk ini mirip mesin cuci raksasa. Semen, air, dan pasir untuk membuat beton dimasukkan ke dalam drum raksasa ini. Drum berputar agar beton tetap cair seperti bubur. Beton mengeras bila kering. Perancah didirikan di luar bangunan yang sedang dibangun atau diperbaiki. Ia terbuat dari batangan-batangan logam untuk menopang papan kayu yang dipijak pekerja konstruksi. Perancah dilengkapi dengan tangga untuk memanjat dari bawah ke atas. Stasiun adalah tempat kereta api datang dan pergi. Stasiun dilengkapi peron agar penumpang dapat naik turun dengan mudah dan aman. Kereta api. Penumpang kereta api duduk dalam gerbong. Lokomotif menarik dan mendorong gerbong
di atas rel dengan tenaga solar atau listrik. Pada gambar, kereta listrik menangkap arus listrik dan kabel di atasnya. Masinis adalah masinis bertugas menjalankan kereta api. Ia memantau layar monitor untuk memastikan semua berfungsi dengan baik. Mesin tiket. Stasiun besar sering dilengkapi mesin tiket. Kita memilih tujuan, memasukkan uang, dan mengambil tiket, lalu melompat naik kereta. Peron. Stasiun memiliki peron. Kita harus memeriksa pada peron nomor berapa kereta api kita akan berangkat, dan kita lalu menunggu di sana. Jadwal perjalanan. Kereta api bisa memiliki tujuan yang berbeda meski berangkat dengan stasiun yang sama. Di jadwal perjalanan tercantum keterangan kapan kereta api berangkat. Jika kita tertinggal, periksa jadwal keberangkatan berikutnya. Jalur kereta. Kereta api menyusuri jalur dari rel-rel baja pada bantalan kayu yang dibautkan ke tanah. Roda kereta mencengkram rel-rel itu. Persimpangan agar kereta api dapat berpindah ke jalur lain di sebelah disebut wesel. Pelabuhan. Di pelabuhan, kapal besar dan kecil berlabuh untuk memuat dan menurunkan barang serta penumpang. Kapten memimpin kapal dan para awaknya. Ia memastikan kapal tiba di tujuan dengan aman. Ia memeriksa radar, yakni perangkat elektronik untuk mengawasi posisi kapal lainnya di dekatnya jika menentukan kecepatan serta arah kapal. Pelampung. Di pantai atau dermaga, sering kita lihat pelampung yang diikatkan pada seuntas tali. Jika seseorang hampir tenggelam, lemparkan pelampung untuk membantu mengapung sampai pertolongan tiba. Kapal feri. Kapal feri mengangkut penumpang dan kendaraan menyeberang sungai, danau atau laut. Kendaraan masuk dalam kapal melalui sisi belakang, dan setelah tiba di tujuan keluar dari sisi muka. Ada kapal feri yang besar sehingga penumpang dapat keluar dari kendaraan dan menikmati perjalanan di atas dek. Di bandara, pesawat terbang tinggal landas dan mendarat mengangkat penumpang ke seluruh dunia. Untuk naik, kita masuk ke dalam gedung terminal, lalu menuju gerbang keberangkatan. Pesawat besar ditenagai oleh mesin jet. Mesin ini dipasang pada bagian bawah pada tiap-tiap sayap. Sayap berfungsi mengangkat badan pesawat saat melaju kencang ke landasan. Bagian ekornya menjaga pesawat tetap terbang lurus dan datar. Pilot bertanggung jawab atas pesawat terbang. Dalam perjalanan, pilot otomatis dihidupkan untuk mengendalikan pesawat. Pilot memeriksa apakah sistem berfungsi baik. Ia mengendalikan saat tinggal landas dan mendarat. Landasan. Agar dapat terangkat dari tanah, pesawat harus memacu kecepatan. Landasan yang panjang memberi pesawat cukup jarak untuk tinggal landas dan mendarat. Landasan. Agar dapat terangkat dari tanah, pesawat harus memacu kecepatan. Landasan yang panjang memberi pesawat cukup jarak untuk tinggal landas dan mendarat. Helikopter. Helikopter ditenagai mesin jet yang memutar poros untuk membuat bilah rotor berputar. Saking cepatnya, helikopter pun terangkat ke udara. Helikopter dapat terbang, naik turun, dan mengapung di udara. Menara pengawas. Petugas menara memberitahu pilot ketika tiba saatnya pesawat tinggal landas
atau mendarat. Radar berfungsi untuk mengawasi gerakan semua pesawat. Troli bagasi di bandara, pertama kali kita harus melakukan cek masuk barang bawaan. Semua barang diangkut dengan troli bagasi ke pesawat. Yang menunggu petugas bagasi memastikan semua barang masuk dengan aman ke dalam bagasi pesawat. Oke, sekarang kita masuk ke bagian satwa. Anjing. Dalam bab ini kita mempelajari tentang hewan dan habitat mereka. Beberapa hewan penghuni hutan hujan lainnya hidup di kawasan kutub. Ada yang hidup di padang gurun yang panas, ada pula yang ditemukan di air. Hebat. Ada hewan ternak, hewan hutan iklim sedang, hewan peliharaan, serangga, hewan sungai, hewan gunung, hewan kutub, hewan padang rumput Afrika, hewan laut, hewan langka, hewan gurun, hewan Australia, hewan hutan hujan. Hewan peliharaan. Banyak orang memelihara hewan di rumah untuk makan dan perawatan. Mereka tergantung pada kita. Jika dirawat dengan baik, mereka akan menjadi teman yang baik. Kelinci. Kelinci mempunyai telinga panjang, gigi besar, dan ekor tebal. Telinga membantu mendeteksi bahaya. Ada kelinci yang telinganya tegak, tetapi ada pula yang menjuntai turun. Gigi yang kurang berguna untuk mengunyah sayuran seperti wortel. Hamster. Hamster tidur saat siang. Ia bangun pada malam hari untuk makan dan bermain di kincir. Bermain selama berjam-jam. Anjing. Anjing banyak jenis anjing, mulai dari anjing Gluk wahana yang mungil sampai anjing Great Jar yang sangat besar. Biasanya usia anjing sekitar 13-14 tahun. Ikan mas. Ikan mas pertama kali dipelihara di Cina dan kini sangat populer untuk dipelihara di kolam. Ikan mas dapat hidup hingga 20 tahun dan bisa membedakan orang-orang yang dilihatnya. Kucing. Kucing sering menghabiskan waktu dengan menjilati bulu atau tidur. Penglihatannya sangat tajam pada malam hari. Pendengaran dan penciumannya pun amat kuat. Ia membantu mereka berburu pada malam hari. Burung beo aslinya berasal dari Australia. Warna bulu mereka bisa berbeda-beda dan mereka dapat diajari berbicara serta bersiul. Marmut. Marmut adalah hewan perengat seperti hamster. Aslinya dari Amerika Selatan. Mereka mudah gugup dan langsung lari jika merasakan ada bahaya. Rumput adalah makanan kesukaan marmut. Hewan sungai. Di sungai dan kolam ada banyak tumbuhan yang jadi makanan serangga kecil, tempayang, cacing, dan bekicot. Hewan-hewan kecil menjadi makanan ikan, burung, katak, dan serangga besar. Burung dan mamalia juga makan ikan, tapi sungai melindungi hewan yang bersarang di sana. Capung. Capung dapat terbang dengan cepat, melayang, dan bahkan terbang mundur. Mereka makan serangga yang terbang di sekitar sungai dan kolam. Capung berburu di udara atau menarik mangsanya dari tumbuhan dengan menggunakan kaki. Bebek. Kaki bebek pendek dan paruhnya pipih. Bebek memasukkan kepala ke dalam air untuk mencari makanan seperti rumput, serangga, dan ikan kecil. Bebek jantan sering memiliki bulu berwarna-warni. Katak. Katak hidup di darat tetapi bertelur di air. Telur katak menetas menjadi kecebong yang kelak berubah menjadi katak. Bangau. Kaki bangau sangat panjang. Mereka
menggerosong-gerosong air untuk menangkap ikan dan katak dengan paruhnya. Bekakak bertengger di ranting pohon di atas air, menunggu mangsa lewat, lalu secepat kilat mereka menukik terjun ke dalam air dan menangkap ikan dengan paruh yang besar. Ikan hidup di dalam air. Mereka tidak punya paru-paru untuk bernapas. Oksigen diperoleh dari air dengan menggunakan insang. Gigi berang-berang sangat kuat untuk menggigit dan merobohkan batang pohon agar membendung aliran sungai. Dengan demikian, sarang mereka aman dari gangguan pemangsa. Hewan gunung. Kehidupan di gunung sukar karena salju dan angin kencang. Hewan pemakan rumput harus pandai memanjat dan burung harus kuat kempatkan sayapnya. Beruang coklat. Beruang coklat makan tumbuhan, ikan, dan hewan kecil. Mereka juga makan sisa buruan hewan lain di musim dingin. Beruang tidur di gua liang di bawah salju. Raja Wali Emas. Raja Wali Emas dapat meliang mangsanya dari jauh. Cakarnya kuat untuk mencengkram mangsanya dan mencabik-cabiknya dengan paruh yang tajam serta melengkung. Kambing gunung. Mereka makan rumput dan pandai memanjat tebing betina, dan anak-anaknya hidup dalam kelompok. Serigala. Serigala memiliki bulu tebal agar tetap hangat. Mereka berkelompok dan saling memanggil dengan lolongan. Serigala bekerja sama memburu mangsa yang besar. Hewan kutub. Di Antartika yang beku, tumbuhan tak dapat hidup di darat, jadi hewan harus mencari makanan di laut. Beberapa paus makan udang kecil atau krill, anjing laut, dan penguin mencari ikan. Anjing laut. Anjing laut makan ikan dan cumi-cumi. Kakinya siripnya digunakan untuk berenang. Penguin. Sayap penguin tidak digunakan untuk terbang, melainkan berenang. Bulu tebal membentuk lapisan anti air. Penguin kaisar menjadi telur tetap hangat dengan cara membawanya kemana-mana dengan kaki. Paus. Paus bukan ikan, melainkan mamalia yang hidup di laut. Mereka bernapas melalui lubang sembur di atas kepalanya. Lapisan lemak di bawah kulitnya menjaga tubuh mereka tetap hangat. Albatros. Tentang sayapnya sangat lebar. Mereka melayang di atas air untuk menyambar ikan dari udara dan turun ke darat hanya untuk bertelur. Hewan hutan hujan. Hutan hujan ada di kawasan beriklim panas dengan curah hujan yang tinggi dan dihuni lebih banyak jenis hewan dibandingkan tempat lain. Kebanyakan hidup dekat pucuk pepohonan yang terkena sinar matahari. Lainnya mencari makan di sungai atau tanah. Ular. Ular meletak di permukaan tanah atau batang pohon. Beberapa ular membunuh mangsa dengan cara melilihnya sampai mati lemas. Nuri. Burung nuri bisa mencapai panjang 1 meter loh, termasuk ekor. Paruh yang kuat melengkung digunakan untuk memecah biji-bijian sambil terbang. Burung berkuak keras dengan nada rendah, macam tutul. Ini ya, macam tutul. Kucing besar ini berburu sendirian. Warna bulunya khas membantu mereka mengintal mangsa dari balik pohon. Mereka pandai memanjat dan berenang. Yuhu. Kolibri.
Burung temungil di dunia ini makan dari bunga dengan mengepakkan sayap begitu cepat hingga mengapung di udara. Paruhnya sangat panjang, dapat mencapai bagian terdalam dari bunga yang menghisap mekar. Mantap. Kukang sering bergelantung terbalik di dahan mereka, makan daun dan tidur 18 jam sehari. 18 jam, bayangkan. Monyet berayun di pepohonan, ekor panjangnya berguna untuk meraih dahan pohon. Tampir, dengan culak pendeknya, tampir mencabut daun, tunas, dan buah. Mereka keluar malam-malam untuk mencari makan. Sembari melestarinya, adanya mata tutul. Tampir tinggal dekat sungai. Bulunya baik tampir, memiliki garis dan totol untuk menyamarkan diri dengan lingkungan. Terakhir, buaya. Buaya sering mengintai di air dangkal, menanti hewan yang datang untuk minum. Buaya menerkap dengan rahangnya yang sangat besar. Yips, lanjut dong. Hewan pandang rumput Afrika. Pandang rumput Afrika disebut pandang sabana. Kawanan hewan berkeliaran mencari tumbuhan. Singa, cita, dan hewan-hewan pemburu lainnya sering memangsa mereka. Gajah. Gajah Afrika berkerabat dengan gajah Asia. Namun, ia bertubuh lebih besar dan memiliki punggung lebih kurus, lebih panjang. Gadinya cukup kuat untuk mencabut akar pohon, juga untuk menghisap air dan meraih makanan yang kemudian dimasukkan ke dalam mulut. Singa besar dan buas, mereka hidup dalam kawanan. Singa betina pergi berburu dan singa jantan melindungi kawanan. Cita termasuk jenis kucing buas. Mereka berburu anak zebra atau antelop dengan cara berlari cepat dengan kaki terpanjang dan tubuh ramping. Cita berlari lebih cepat daripada hewan manapun. Mereka adalah hewan darat paling cepat di dunia. Zebra adalah jenis kuda bergaris hitam dan putih. Zebra merumput dalam kawanan. Zarafa adalah hewan tertinggi di dunia. Mereka memiliki kaki panjang, punggung bungkuk, dan leher panjang. Seberapa panjangnya ya? Karena itu, mereka dapat mengambil daun di pucuk pohon yang tidak bisa diraih hewan lain. Lidah zirafa bisa sama panjang dengan lenganmu loh. Gunanya untuk memetik daun. Kuda Nil hidup di sungai dan danau. Karena kulit cepat kering jika kena sinar matahari, saat siang mereka berendam di kubaman air dan lumpur. Hampir seluruh tubuhnya terendam kecuali mata, telinga, dan hidung yang menyembul di permukaan air. Ketika malam, kuda Nil naik ke darat untuk makan. Oke guys, thank you udah nunggu. Dan jangan kalian close ya, karena ini masih banyak banget. Lanjut, planet bumi. Jadi ini masalah bumi ya. Oke, dalam bab ini kita mempelajari planet yang kita huni. Jadi yang kita huni ini, yang kalian dengar saat ini, kalian tinggal di mana? Bukan di mana-mana, tapi kalian di bumi ya, di bulatan ini. Oke, lanjut. Bumi adalah planet ketiga dari matahari. Untuk berotasi penuh diperlukan 24 jam dan 365 hari untuk mengitari matahari. Daratan bumi
beraneka ragam berkat adanya kekuatan alam, gunung berapi, gempa bumi, angin, dan es. Oke. Bumi. Ada bentang alamnya juga. Misalnya nih, es ada di mana? Di London. Gurun yang panas ada di mana? Bentang alam. Di Indonesia mah nggak ada ya, guys. Di sungai, gunung berapi, pantai, cuaca. Tapi setahu aku di Indonesia tuh ada loh, ada musim salju di Papua tapi. Oke, ini bahas bumi. 70% permukaan bumi terdiri dari air. Sisanya adalah bentang alam mulai dari padang gurun di Khatulistiwa hingga laut es di daerah kutub. Garis Khatulistiwa adalah garis imaniyat yang terbentang kelilingi inti bumi. Garis ini membagi bumi menjadi belahan bumi utara dan selatan. Iklim di sekitar garis Khatulistiwa sangat panas. Benua adalah masa daratan di bumi. Benua saling dipisahkan oleh lautan. Benua ini antara lain adalah Asia, benua terbesar, Eropa, Amerika Utara dan Selatan, Afrika. Dalam gambar, Australia dan Antartika sepertiga luas bumi dari benua-benua, sisanya adalah lautan. Kutub, wilayah di bagian atas dan bawah bumi disebut kutub. Jadi di bawah, kok malah aneh ya, malah di bawah itu loh, baru jatuh itu. Oke, sementara kutub selatan berada di benua Antartika. Jadi ada di benua Antartika. Oke, samudera ada Samudra Pasifik terluas, Atlantik, Hindia, Antartika, dan Selatan. Bagian samudra yang dekat daratan disebut laut. Pulau adalah wilayah daratan yang dikelilingi air, entah berupa laut atau danau. Ada pula yang sebenarnya merupakan bagian puncak dari gunung, dasarnya laut mencuat ke permukaan air. Oke guys, kita udah bahas berapa nih? Ada planet, satwa, dan bumi kita udah bahas gitu. Ini kurang berapa lagi guys? Antarika masa lalu, biarlah masa lalu. Nah, di sini sudah gambarnya samudra paling besar tadi apa? Samudra Pasifik. Tidak masuk ke sini ya, Samudra Pasifik. Oke, Indonesia itu dihimpit oleh dua samudra, yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Jadi kalau ada Samudra Hindia pasti dekat Indonesia. Karena dihimpit guys, dihimpit. Oke, ada kutub. Di kutub lautan tertutup lapisan es. Lapisan es gini banget itu. Plankton adalah bagian hewan kecil yang pada gilirannya dimakan oleh ikan, anjing laut, burung, dan paus. Hutan iklim sedang. Hutan ini ditumbuhi oleh pepohonan yang amat lebat. Hewan ini dapat dijumpai di wilayah beriklim sedang, di mana pada musim panas terasa hangat, tetapi di musim dingin terasa sejuk. Oke, padang rumput Afrika. Padang rumput Afrika disebut padang sabana. Kawasan ini ditumbuhi semak dan pepohonan yang renggang. Iklimnya panas dan musim kemarau yang diikuti oleh musim hujan. Oke, padang gurun. Padang gurun terasa panas dan kering sepanjang tahun. Di sini jarang dijumpai air dan tumbuhan. Permukaan pun menjadi batu dan pasir saja ya. Angin berembus sehingga bentuklah gunduk pasir. Oke. Jadi saking panasnya is okay, sampai bisa bentuk kayak gitu loh, parah banget sih. Tapi mau gimana lagi, namanya juga ada padang gurun, panas banget namanya. Padang. Hutan ini tumbuh di daerah Khatulistiwa. Hutan hujan paling luas berada di lembah Sungai Amazon, Amerika Selatan. Di sana selalu panas dan lembab. Beraneka ragam jenis hewan dan tumbuhan hidup di hutan hujan. Gunung. Puncak gunung yang tinggi biasanya diselimuti salju sepanjang tahun walaupun letaknya berada di daerah tropis. Lanjut. Oke, pegunungan. Pegunungan adalah tempat yang bagus untuk berwisata, menjelajahi gua, panjat tebing, naik perataian, atau bahkan bermain skill.
Gunung lebih besar, lebih curam, lebih tinggi dari bukit. Semakin tinggi kita memanjat gunung, udara makin dingin. Pepohonan juga semakin jarang. Di dekat puncak gunung biasanya ditemukan permukaan batu es. Oke. Batu. Ada batu gua fosil grestek lembah. Batu dulu ya. Batu, bumi sebagian besar terdiri dari batu. Di sekitar rumah kita pun ada banyak batu ya. Tapi lebih banyak di gunung. Bebatuan ditemukan di permukaan tanah. Kerikil adalah batu kecil berukuran kecil. Ya udah tahu dijelasin begini. Permukaan tanah kerikil adalah batu berukuran kecil. Lembah adalah area yang cukup memanjang mengaliri turun gunung, air dan glastreks. Sama membentuk saluran di antara bebatuan. Lambat laun saluran ini melebar masuk lembah guys, ini lembah ya, lembah. Nggak ada lembah sih di sini, nyari aja gambar kayak gini, berarti deket di situ bisa ada lembah. Oke, lereng yang tidak begitu terjal dan dasar lembahnya landai. Gua. Sungai bawah tanah dapat membentuk gua, jadi karena sungai di bawah bisa membentuk seperti ini. Ini kayak fosil-fosil gitu, memang fosil kok. Oke, lubang besar kadang air melarut bebatuan ketika menetes dari langit-langit gua. Air membentuk kerucut beku yang yaitu setas langit. Sementara itu, semat langit terbentuk dari tetesan-tetesan air yang jatuh ke tanah. Fosil adalah sisa-sisa jasad makhluk hidup yang membantu. Mereka hidup jutaan tahun silam. Ketika mati, organ lunaknya membusuk, sementara bagian tubuh yang keras seperti tulang atau cangkak menyatu dengan formasi membentuk di sekelilingnya. Oke, gletser adalah massa es yang mengalir perlahan di sepanjang lembah gunung yang tinggi pada ketinggian ujung gletser. Aduh, capek. Es ini mencair. Oke, lanjut. Jangan lanjut dulu, kita mau bahas. Ini burung ini, kalian ingat-ingat ya. Nih burung ini yang ini nih, tuh ya. Kalian coba ingat-ingat burung apa tadi di bagian satwa. Bagian yang sebelah sini, kalian coba cari. Di bagian seperti itu, jawab di komen. Ya, biar kalian tuh jadi bisa. Dan ini tadi fosil, dan seperti ini fosil. Habis itu ini gunung ya kan. Habis itu ini batu, itu batu. Ini glastrek dari mana? Aku bacanya salah ya. Glastrek bola. Di sinilah ya. Gua. Ya. Habis itu lembah dekat sini. Gara-gara tadi gambarnya air seperti ini kan. Ini lembah sini. Ini batu jadi. Oke, lanjut. Sungai adalah aliran air yang mengalir air dari daratan tinggi ke daratan rendah mencapai danau atau laut. Jeram, danau, air terjun, gerai, mata air, muara. Jadi kita bakal bahas satu dari atas sampai bawah. Jadi jeram sampai muara. Oke, kita baca. Jeram adalah sungai kecil yang deras mengalir menuruni lereng curam dengan beberapa air terjun kecil. Mengarah, lembah sungai sepil dengan tebing terjal di dua sisinya disebut ngarai. Oke guys, ngarai pada masa silam arus sungai mengalir membatuan dan menciptakan tuarela dalam. Yups, lanjut. Danau. Oke, ini ada danau. Air berkumpul di cekungan besar yang disebut danau. Di pegunungan, danau dapat dijumpai di lembah tempat gletser pernah. Nah, tadi gletser ya guys, gletser. Ingat-ingat, dimasukin ke otak itu. Gletser pernah mengalir, air sungai mengalir. Air sungai mengalir masuk dan keluar dari danau. Ada pula danau buatan manusia di mana bendungan dibangun melintang sungai. Mata air, saat hujan air masuk ke bawah tanah. Mata air adalah tempat untuk
Selanjutnya berkumpul di bawah tanah, berembes keluar mata air dapat menjadikan sumber air bagi sungai. Oke, air terjun membentuk ketika arus sungai atau jeram tiba pada tebing atau lereng yang curam. Muara bagian sungai yang berujung pada danau atau laut adalah muara. Pada bagian ini terbagi-bagi lagi menjadi beberapa sungai kecil, ini disebut delta. Jadi ini kayak gini guys, gambarkan itu termasuk muara. Air terjun juga tapi ketutupan. Danau, yang ini danau. Nah, danau air terjun juga, ini danau gitu guys. Nah, ini yang cari gambar kayak gini tuh yang ini toh. Ini juga muara karena gede sih. Oke, air terjun tadi kita udah nemuin 1, 2, 3. Di situ danau, ini danau gara-gara dia bentuknya kayak bulat sendiri gitu. Mata air ini kan enggak ada yang itu ngarai ya. Nah, mata air itu kayak kecil-kecil gitu. Dan jeram ini guys karena nggak terlalu gede banget kayak ini. Dan yang semua kita udah bahas dan lanjut. Yo.